Halo, assalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jumpa channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi-informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita bahas informasi hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet juga diluncurkan oleh core tim. Amin. Dan langsung kita seperti biasa membahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini rekan-rekan ya. Ada kesalahpahaman mendasar yang membuat masyarakat tidak bisa melihat pentingnya acara tersebut. Testnet ini secara teknis bukan testnet lagi. Ini persis dengan versi mainnet resmi untuk DAPP akses awal, menggunakan alat SDK mainnet, tidak lagi menggunakan SDK testnet. Mengintegrasikan protokol ekosistem SEP, mengintegrasikan CORS CAPS pada Stellar, memperluas alat bantu untuk pengembangan DAPP yang sinkron dalam jaringan, membantu ekosistem menjadi populer secara global. Ini adalah acara integrasi dan migrasi yang besar. Jadi di sini kalau kita lihat rekan-rekan sangat jelas ya, bahwasanya SDK yang diintegrasikan ke dalam platform yang bermitra dengan jaringan network itu bukan lagi SDK testnet, tapi SDK mainnet rekan-rekan ya. Ini luar biasa. Dan di sini sudah banyak sekali yang sudah ditawarkan ke beberapa platform yang sudah bermitra ke jaringan network. Ini luar biasa ya. Ini kalau kita baca, kita lihat semua sudah sangat jelas, bukan lagi SDK testnet tapi SDK mainnet rekan-rekan. Ini luar biasa ya. Dan yang perlu kita pahami sekali lagi, jaringan Pi ini bukan main-main dan bukan isapan jempol. Dari core team itu sudah kerja keras supaya yang namanya testnet ekosistem atau testnet ini segera berlalu menuju ke fase mainnet terbuka kan. Maka yang perlu kita gali, yang perlu kita ikuti setiap hari informasinya adalah di mana testnet ekosistem ini sudah mau berlalu, karena yang ditautkan, yang diintegrasikan ke platform yang bermitra ke jaringan network ini sekarang sudah SDK mainnet rekan-rekan. Ini sudah luar biasa. Ini sini ya sangat jelas sekali. Kalau kita lihat di websitenya yang terintegrasi ke jaringan network dengan beberapa platform yang ada di sini sudah menggunakan versi V2 rekan-rekan ya. Jadi sudah luar biasa, sudah terintegrasi dengan SDK mainnet. Jadi sudah bisa dikatakan sudah memasuki arena finish rekan-rekan. Tinggal menunggu ini ya, kapan ada kejelasan dari core team statement untuk dimulai yang namanya mainnet terbuka. Karena jaringan ke network atau yang boleh dikatakan platform-platform atau pengembang-pengembang yang mempunyai platform yang bermitra ke jaringan network dan platform mereka sudah diintegrasikan dengan SDK mainnet, ini sudah tinggal menunggu komando dari core team untuk diluncurkan atau untuk dibuka. Jadi seperti itu rekan-rekan. Ini luar biasa supaya kita lebih memahami di mana jaringan network ini sudah mendekati fase mainnet terbuka rekan-rekan.
Lanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Mendalami Crypto Pay Network, tak ada harga tapi fungsionalitas. Dalam dunia kripto, utilitas mengacu pada kegunaan dan manfaat yang dimiliki oleh mata uang kripto atau koin dalam ekosistem project atau platform tertentu. Utilitas tidak selalu berarti bahwa mata uang kripto tersebut harus memiliki harga, tetapi lebih kepada fungsionalitas dan kemampuan untuk digunakan dalam berbagai cara. Utilitas adalah nilai untuk sebuah aset yang mengacu pada manfaat, kegunaan atau kepuasan yang diperoleh pelanggan dari layanan atau produk yang mereka gunakan. Utilitas cenderung ditentukan secara subjektif, sebab antara satu orang dengan yang lainnya bisa memiliki nilai yang berbeda dalam mendapatkan manfaat dari produk yang mereka gunakan. Kemudian, ekosistem utilitas merupakan lingkungan di mana koin tersebut digunakan sebagai alat yang memiliki kegunaan nyata dan manfaat di dalam platform, project, atau aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari ekosistem utilitas. 1. Kegunaan. Koin dalam ekosistem utilitas memiliki kegunaan dan fungsionalitas yang didefinisikan. Ini bisa termasuk pembayaran barang dan jasa, akses ke layanan penggunaan dalam aplikasi, hak suara dalam pengambilan keputusan, dan banyak lagi. 2. Platform. Ekosistem utilitas seringkali terkait dengan platform blockchain atau aplikasi terdesentralisasi di APPS tertentu. Koin digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan platform ini dan memanfaatkan layanan yang mereka tawarkan. 3. Transaksi. Koin digunakan dalam berbagai transaksi peer-to-peer P2P dalam ekosistem, termasuk pembelian, penjualan, pembayaran, biaya transaksi, dan banyak lagi yang bisa mereka manfaatkan untuk aktivitas ekonomi. 4. Keterlibatan. Ekosistem utilitas seringkali mendorong keterlibatan aktif pengguna dalam ekosistem. Ini bisa melibatkan penggunaan koin untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas transaksi peer-to-peer. Jadi di sini di dalam utilitas jaringan yang boleh dikatakan tidak ada harga tapi fungsionalitas adalah ketika koin atau katakanlah cryptocurrency yang berupa koin itu berfungsi atau mempunyai fungsi untuk dijadikan alat transaksi rekan-rekan. Jadi meskipun belum ada yang nilai atau belum ada harga di koin tersebut, itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi, baik itu ke akses layanan atau untuk pembayaran jasa, barang, atau ke layanan yang lainnya dalam penggunaannya di dalam aplikasi tersebut. Itu mempunyai nilai atau mempunyai harga. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kesepakatan, jadi seperti itu. Jadi di sini yang sangat jelas sekali memang agak membingungkan di mana kita menuntut ada nilai, tapi ketika didalami lebih dalam, meskipun tidak ada nilai tapi bisa untuk bertransaksi, baik itu untuk membayar layanan jasa atau layanan yang lainnya, atau katakanlah bisa membeli produk ya. Ini yang belum kita bisa memahaminya ke arah sana rekan-rekan. Banyak sekali yang belum paham ya, dimana kita semua vendor ini menuntut ada nilai, ada harga pada koin, tapi di sisi lain meskipun tidak ada nilai, tidak ada harga, ini bisa untuk transaksi dan bisa untuk alat pembayaran, baik itu untuk jasa, alat, dan layanan yang lainnya lah. Jadi kita di sini tidak perlu bingung ya, karena yang jelas koin Pi itu akan bernilai tinggi ketika semua yang menggunakan atau semua komunitas ekosistemnya itu menggunakannya dengan nilai tinggi. Jadi yang punya koin itu menentukan nilai, yang pionirnya pelaku penambang itu mengajukan nilai.
Kalau kita mengajukannya nilainya rendah, ya otomatis dari pihak Kortim juga nanti akan mengevaluasinya juga rendah, karena yang menggunakan kita sendiri rekan-rekannya. Tapi kalau kita mengajukannya dengan nilai yang tinggi, otomatis Kortim juga akan menentukan nilai yang tinggi. Meskipun saat ini masih belum ada nilai yang jelas sudah bisa untuk alat pembayaran secara peer-to-peer ya, atau katakanlah secara kesepakatan sesuai dengan kesepakatan nilai. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan semuanya, jadi penjelasan ini hanya sebatas untuk penambahan ilmu buat kita, dimana kita sama-sama belajar di sini ya. Kita sama-sama belajar di dalam dunia cryptocurrency. Kita ikuti arusnya setiap hari, kita cermati dan kita pelajari bersama, dimana semua informasi ini tidak ada yang salah, tapi kita hanya bisa mengikuti dan bisa menelaah dan mencerna ya. Ketika kita anggap itu baik ya kita pakai, kalau kita anggap tidak baik ya tidak usah dipergunakan, atau kita ingat-ingat informasinya, kita lupakan, seperti itu saja. Jadi seperti itu ya informasinya rekan-rekan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.